Yang terhormat PJ Gubernur Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili Kapolda Gorontalo, Bapak Brigjen Pol Fuji Prasetyanto Hadi MH yang saat ini diwakili, yang dilantik oleh Bapak Kapolri pada tanggal 29 Februari 24, yang kemarin diterima secara adat Mopotilolo di Bandara Jalaluddin. Sebelumnya beliau Wakapolda Gorontalo. Atas nama lembaga DPRD kami menyampaikan selamat dan sukses. Terima kasih. Semoga bisa melanjutkan. Selamat siang para mitra Poliyama dimanapun Anda berada. Kali ini saya reporter Anda Bagas melaporkan. Saat ini saya berada di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo untuk sama-sama melaporkan jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-135 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023. Dan dapat saya laporkan saat ini para mitra Poliyama dimanapun Anda berada, turut hadir pejabat Gubernur Gorontalo dan juga Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 dan juga para anggota lainnya dan juga tamu undangan lainnya yang turut hadir dalam rapat paripurna siang hari ini. Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-135 saat ini telah dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Paris R.A. Yusuf. Kita ikuti bersama. Ahli Gubernur, pejabat instansi vertikal, dan para pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para wartawan, hadirin dan undangan yang kami muliakan, dan pendengar radio di mana saja berada. Terlebih dahulu saya mengajak pada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat dipertemukan kembali setelah pelaksanaan pesta demokrasi yang telah lalu, yang telah kita lalui melalui proses pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Kabupaten Kota tanggal 4 Maret 2024, dan saat ini memasuki rekapitulasi penghitungan suara yang selanjutnya penetapannya sudah juga kita ketahui. Alhamdulillah, proses pemilu di Provinsi Gorontalo pelaksanaan telah berjalan lancar, aman, tertib dan damai, sukses. Untuk itu, melalui kesempatan yang baik pada hari ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada kita semua yang turut menyukseskan pesta demokrasi tersebut, mulai dari KPU, Bawaslu, Forkopimda, TNI Polri, dan seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dengan baik. Kami juga menyampaikan terima kasih. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasa-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-135 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023. Selanjutnya, untuk mengawali rapat paripurna ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya sehingga rapat paripurna ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar sebagaimana harapan kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati,
Perlu kami sampaikan bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 69 ayat 1, bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban. Kemudian pasal 71 ayat 2, kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat 1 kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian diatur juga pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 19 ayat 1, bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, berkaitan dengan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur, telah diatur pada peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD, pasal 167 sampai dengan 172. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sejumlah 31 orang. Dan anggota yang belum sempat hadir masing-masing: fraksi Partai Golkar, Thomas Mopili; fraksi PDI Perjuangan, Arifin Ali, Dedi Hamzah; fraksi Nasional Demokrat Amanat, Loli Yunus, Faisal Rustam; fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Faisal Hulukati, Usman Tahir; fraksi Partai Gerindra, semuanya hadir. Alhamdulillah, Pak Nasir tepat pada waktunya. Fraksi Keadilan Sejahtera, Yasin Usman Dilo, Irwan Mamesa; fraksi Demokrat Nurani Bangsa, Erwin Shah Ismail, Since Kaji, Guntur Talib, Arifin Jakani. Sehingga ada relatisasi dari anggota yang 30, alhamdulillah ketambahan 2 orang sehingga menjadi 32 orang. Sempurna kehadiran Pak Hidayat dengan Pak Nasir Majid. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan pada hari ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf C. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-135 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur tahun anggaran tahun 2023 dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, selanjutnya agar tertib dan jalannya rapat paripurna ini, kami sampaikan sunan acara sebagai berikut. Pembukaan sementara kita jalani. 2. Pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. 3. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 oleh Gubernur Gorontalo. 4. Penyerahan naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. 5. Penutup.
Untuk absahnya sunan acara, kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan. Apakah saudara-saudara setuju? Terima kasih atas persetujuan saudara-saudara. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Pada saudara Sekwan, kami persilakan. Gubernur Gorontalo, 21 Februari 2024. Nomor 050-Garing-219-2 Romawi -2024. Lampiran 1 laporan. Perihal penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur tahun 2023. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di tempat, sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai ketentuan dimaksud, maka bersama ini disampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur tahun 2023 untuk dibahas bersama sesuai ketentuan dan tata tertib DPRD. Demikian disampaikan, atas penerimaannya diucapkan terima kasih. Penjabat Gubernur Gorontalo sudah bertanda Insinyur Ismail Pakaya ME. Selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Sekwan yang telah membacakan surat masuk. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya mari kita masuki acara ketiga, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 oleh pejabat gubernur. Pada PJ Gubernur, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, para wakil ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal seprovinsi Gorontalo. Yang saya hormati para asisten, para staf ahli, dan seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah Provinsi Eselon 3, Eselon 4, fungsional yang sempat hadir. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, baik yang hadir langsung maupun yang hadir secara online, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
atas segala berkah dan tuntunannya dalam kehidupan kita, dan dengan perkenannya pula pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keafiatan untuk menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023. Sidang paripurna yang saya hormati, alhamdulillah kita juga baru saja menyelesaikan rangkaian tahapan pesta demokrasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, baik pemilihan presiden maupun legislatif. Olehnya, melalui kesempatan yang sangat istimewa ini, saya selaku penjabat Gubernur Gorontalo kembali ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang terlibat, khususnya kepada Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, TNI Polri, unsur partai politik, peserta pemilu, para calon legislatif, dan seluruh pihak yang telah bersama-sama mensukseskan pemilu tahun 2024 dengan aman, tertib dan damai. Dan mari kita tetap bersama-sama mengawal proses rekapitulasi resmi oleh KPU, serta tetap menjaga kondusivitas hingga proses dan pasca penetapan nanti. Rapat paripurna yang saya hormati, paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan hasil atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2023. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sidang paripurna yang saya muliakan, laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2023 yang pada hari ini akan disampaikan merupakan hasil pelaksanaan kinerja pembangunan tahun 2023 sebagaimana telah dirumuskan dalam RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 dengan tema peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah yang baik. LKPJ tahun 2023 ini menjadi sangat strategis karena merupakan tahun pertama implementasi pelaksanaan periode pembangunan jangka menengah transisi dalam rencana pembangunan daerah RPD Provinsi Gorontalo periode 2023-2026. Berbagai upaya kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam mendorong pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun 2023 sehingga beberapa di antaranya menunjukkan adanya kinerja yang progresif yang ditandai dengan 1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tumbuh 4,5% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya
sebesar 4,04%. 2. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 15,15%, turun 0,36% dibandingkan posisi September 2022. Demikian halnya dengan kemiskinan ekstrim tahun 2023 yang turun hingga mencapai 2,48% dari tahun sebelumnya sebesar 4,28%. 3. Indeks Gini berada di angka 0,417 pada Maret tahun 2023, turun dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 0,423 poin. 4. Indeks Pembangunan Manusia IPM Provinsi Gorontalo tahun 2023 mencapai 71,25%, meningkat 0,89% dibandingkan tahun 2022. 5. Indikator yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,06%, meningkat 0,48% dari tahun sebelumnya. Namun demikian masih mencapai target tahun 2023 sebesar 3,63% atau terrealisasi sebesar 118,63%. Keenam, inflasi mengalami peningkatan khususnya pada Desember tahun 2023 terjadi sebesar 3,88% dengan rata-rata inflasi tahunan sebesar 4,4%. Inflasi tahun 2023 cukup stabil di bawah 4% jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,14%. Sidang paripurna yang saya muliakan, selain pencapaian kinerja makro pembangunan seperti telah saya sampaikan sebelumnya, tentu tidak lepas dari dukungan pencapaian kinerja sektoral. Beberapa di antaranya yang dapat saya sampaikan adalah: 1. Di sektor pendidikan. Sektor pendidikan ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah sebesar 8,1 tahun, harapan lama sekolah 13,16 tahun, dan angka partisipasi sekolah tahun 2023 sebesar 71,7%. 2. Sektor kesehatan ditandai dengan angka harapan hidup yang mencapai 68,63 tahun. Prevalensi stunting sesuai data SSGI tahun 2022 turun mencapai 23,8%, dan menurut data IPP GBM tahun 2023 mencapai 6,7%. 3. Pembangunan bidang infrastruktur ditandai dengan kondisi mantap jalan tahun 2023 yang meningkat menjadi 70,23%. Tahun 2023 panjang jalan yang dibangun ditingkatkan sepanjang 4,94 km, yaitu Jalan Tangkobu Pentadu sepanjang 2,369 km dan jalan akses Bandara Imbodu sepanjang 2,566 km. Selanjutnya, presentasi peningkatan kinerja jaringan irigasi sebesar 79,31% dengan luasan irigasi yang ditingkatkan dan direhabilitasi seluas 1.862,5 hektar. Selanjutnya, untuk perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman pada kawasan kumuh kewenangan provinsi
sebanyak 106 unit dan luas kawasan yang ditangani sampai dengan tahun 2023 seluas 25,95 hektar. Keempat, capaian sektor pertanian dan perikanan ditandai dengan peningkatan nilai tukar petani NTP umum sebesar 111,32% dan nilai tukar usaha petani meningkat menjadi 115,84%. 5. Demikian halnya dengan perkembangan investasi dan ekspor yang terus menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Realisasi investasi tahun 2023 naik mencapai 5,515 triliun dan ekspor meningkat mencapai 58,18 juta US dollar. Keenam, sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Geliat pariwisata mulai tumbuh dan berkembang dengan munculnya berbagai destinasi wisata baru. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2023, yaitu mencapai 1.081 orang. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang saya muliakan, ketujuh, atas kerja keras semua pihak dalam pembangunan Provinsi Gorontalo serta perbaikan kinerja tata kelola pemerintahan, maka tahun 2023 pemerintah Provinsi Gorontalo untuk ke-11 kalinya meraih opini wajar tanpa pengecualian. Indeks reformasi birokrasi meningkat menjadi 77,75% atau dengan kategori BB. Nilai sakit meningkat 68,66% atau kategori B. Indeks sistem merit sebesar 327 atau dalam kategori sangat baik. Indeks kualitas perencanaan 87,64% atau kategori baik, dan nilai MCP KPK sebesar 81,50%. Kedelapan, kinerja pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan progres yang cukup baik. Indeks kapasitas fiskal daerah meningkat 0,421 meskipun masih dalam kategori sangat rendah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 mencapai 1.865 miliar, meningkat 0,94% dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 99,37%. Sidang paripurna yang saya muliakan, beberapa penghargaan juga telah berhasil diraih oleh pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun 2023. Di antaranya penghargaan penerapan program pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di wilayah Provinsi Gorontalo yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kedua, penyelenggara pelayanan publik mendapat predikat pelayanan prima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga, penghargaan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori zona hijau. Keempat, penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas keberhasilan dalam mencapai predikat nilai sistem merit sangat baik. Kelima, penghargaan dari BKN Award 2023 kategori pemerintah provinsi tipe kecil peringkat kedua
dalam penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan CAD. Sidang paripurna yang terhormat, beberapa hal yang telah saya kemukakan tadi merupakan bagian kecil dari muatan dalam dokumen LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2023. Semuanya telah disajikan di dalam dokumen LKPJ Gubernur yang secara resmi akan kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya, diharapkan rekomendasi-rekomendasi dari tim Pansus untuk semakin menyempurnakan dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan dari berbagai aspek untuk pembangunan daerah yang lebih baik di masa depan. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan pembangunan tahun anggaran 2023 dengan cukup maksimal di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. Kami menyadari bahwa capaian pembangunan yang telah diraih masih jauh dari yang diharapkan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dukungan dan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, pemerintah kabupaten kota maupun stakeholder pembangunan, maka atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Gorontalo, pimpinan OPD, serta semua pihak yang telah bersama-sama mensukseskan jalannya pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan untuk kemajuan Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah, selama menjabat sebagai penjabat gubernur, sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terjalin dengan sangat baik. Meskipun demikian, tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan masih terdapat hal-hal yang masih dirasa belum optimal dan kurang berkenan. Maka di hati Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, olehnya melalui kesempatan ini kami segenap pemerintah Provinsi Gorontalo memohon maaf atas segala kekurangan. Mengakhiri sambutan ini menjelang Ramadan tahun 1445 Hijriah, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Semoga kita bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah selama bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan semoga ibadah puasa Ramadan kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kemaslahatan bagi sesama dan bagi alam semesta. Terakhir, semoga apa yang telah kami laksanakan beroleh rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat memberikan kebaikan bagi daerah yang sama kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika dalam dokumen LKPJ maupun penyampaian saya pada hari ini terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliama dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023. Demikian telah kita ikuti penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Faisal Hulukati telah hadir bersama kita pada paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya acara keempat, penyerahan naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 oleh Gubernur Gorontalo pada Ketua DPRD. Untuk itu,
pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua yang terhormat Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone, Sarjana Administrasi Publik. Pimpinan kami terima. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya untuk penyerahan naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023, kami mengundang kepada Saudara PJ Gubernur dan Ketua DPRD untuk mengambil tempat yang ditentukan. Dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 oleh Gubernur Gorontalo kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Saat ini Bapak Gubernur Gorontalo bersama Wakil Ketua, maksud kami Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, saat ini menyerahkan naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo, disaksikan langsung oleh para anggota dewan lainnya dan juga para tamu undangan. Saat ini sementara berlangsung para mitra Poliyama penyerahan naskah laporan penyerahan laporan naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo. Dan para mitra, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo telah menerima naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo. Saat ini mendapat tepuk tangan dari para tamu undangan dan juga para anggota dewan. Gubernur Gorontalo dan juga Ketua DPRD Provinsi Gorontalo telah kembali ke tempat dan rapat paripurna saat ini masih sementara dipimpin oleh Bapak Kris Wartabone selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian telah kita ikuti penyerahan naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 oleh PJ Gubernur kepada Ketua DPRD. Selanjutnya, pimpinan kami kembalikan kepada Saudara Ketua. Pimpinan rapat kami terima kembali. Kepada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara, kami sampaikan terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 ini dengan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 maka akan segera dibahas oleh DPRD sesuai dengan peraturan DPRD Provinsi Gorontalo tentang tata tertib DPRD, dan insya Allah setelah paripurna ini akan membentuk pansus dalam rapat paripurna tersendiri. Interupsi Pak Ketua. Silakan Pak Fikram. Terima kasih Pak Ketua. Menyimak apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi pada laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur, pada bait 2 beliau menyampaikan ucapan terima kasih pada KPU, Bawaslu, TNI, Polri, unsur partai politik, para caleg dan semua pihak atas terselenggaranya pelaksanaan pemilihan presiden dan pileg tertib aman. Yang berikut Pak Ketua, sengaja kami angkat pada forum hari ini. Di mana-mana Pak Gubernur menegaskan bahwa netralitas ASN itu ditegaskan berulang-ulang kali dalam media. Sekarang kami menemukan ASN yang tidak netral terhadap pelaksanaan pemilihan anggota legislatif,
kami menjaga stabilitas keamanan, maka kami mengamankan semua ini, tapi kami melaporkan kepada Pak Gubernur. Ini demi menjaga situasi keamanan, kami hanya melaporkan kepada Pak Gubernur. Sebenarnya pada H-2 itu akan ada unjuk rasa besar-besaran, tapi kami menekan, jangan. Kami sudah melaporkan pada Pak Gubernur. Oleh karenanya, hari ini kami minta bagaimana tindak lanjut Pak Gubernur terhadap pelanggaran netralitas ASN. Di saat apel beliau menyampaikan bahwa diminta kepada seluruh, tinggal 2 hari kita melaksanakan pemungutan suara. Saya berharap, ini kata oknum tersebut, saya berharap kita harus memilih orang yang banyak membantu di dinas kita. Ini kan sudah mengarahkan, dan itu kami sudah laporkan pada Pak Gubernur. Kami mohon ini ada tindak lanjutnya Pak Gubernur, supaya tidak akan turun lagi unjuk rasa besar-besaran. Makasih Pak Gubernur, makasih pimpinan. Makasih Pak Fikram, karena ini terkait dengan ASN. Itu sih. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi tadi Pak Fikram sudah menyampaikan kondisi ada di aparatur yang ada di Provinsi Gorontalo, dan saya kira ini perlu ditindaklanjuti Pak Gubernur. Saya hanya mudah-mudahan masuk di dalam pertanggungjawaban dana untuk pembangunan masjid, ya. Karena itu sudah terkumpul 4 miliar 60 juta, dan itu bersumber dari pegawai negeri. Ini niat baik orang ini, dipungut dari pegawai negeri, ya. Jumlahnya 4 miliar 60 juta, ya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan kalau masuk dalam pertanggungjawaban, ya. Tetapi kalaupun tidak masuk, saya kira Pak Gubernur harus ada langkah-langkah untuk mengamankan uang pegawai ini, ya. Karena ini rencana membangun Masjid Raya ini dari Gubernur Rusli Habibie, ya. Datang lagi pejabat gubernur pertama, sekarang pejabat gubernur kedua, sampai detik ini peletakan batu pertama pun belum dilakukan, ya. Kami sudah banyak menganjurkan Komisi 4 untuk mengundang yayasan, tapi Komisi 4 juga takut. Ketua Komisi 4 takut mengundang yayasan, ya. Saya minta supaya diundang yayasan yang diberikan kewenangan oleh pejabat gubernur pertama, ya. Tapi Komisi 4 takut Komisi 4, malah cuma diajukan Komisi 1 yang mengundang. Komisi 1 ada hubungan, ya. Jadi ini Pak Gub, saya kira ini masalah prinsipal, ya. Apalagi menyangkut masjid ini sangat dirundukan, Masjid Raya ini. Bayangkan 5 tahun Rusli Habibie gubernur, 1 tahun pejabat gubernur, ini sudah pejabat gubernur kedua lagi, belum ada tanda-tanda, ya. Ini mungkin, tapi saya berharap Pak Gubernur pejabat gubernur akan masih berlanjut. Tetapi kalaupun belum, tidak berlanjut lagi, saya sarankan supaya dituntaskan masalah Masjid Raya ini Pak penjabat, ya. Kira-kira ini yang paling penting sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan utama Pak pejabat gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Saya kira 2 hal ini sangat krusial. Pak Fikram krusial, Pak Dan juga lebih krusial. Kenapa sampaikan Pak Dan ini memang berulang kali juga kita bicarakan, dan mudah-mudahan Komisi 4 akan mengambil langkah-langkah. Dan Bapak Ibu sekalian, interupsi saya kira Yuriko. Dari mana? Silakan Pak Yuriko. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang terhormat beserta seluruh jajaran wakil-wakil ketua, Pak pejabat gubernur yang terhormat, seluruh anggota DPRD, dan seluruh jajaran pejabat lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo. Pertama adalah bahwa setelah menyikapi apa yang telah disampaikan oleh penjabat gubernur terhadap
laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023, ada insya Allah beberapa poin penting yang mungkin insya Allah dicantumkan di dalam dokumen laporan pertanggungjawaban. Yang pertama adalah bahwa di dalam penyampaian ini Pak Gubernur menyampaikan tingkat pengangguran terbuka kita naik atau yang kita kenal dengan TPT. Sementara di dalam sektor lain seperti IPM meningkat, kemudian di sektor pendidikan rata-rata lama sekolah juga membaik. Nah, ini apa konektivitas nanti insya Allah di dalam dokumen itu dicantumkan apa sih yang menjadikan tingkat pengangguran terbuka kita naik, karena ini adalah merupakan persoalan yang saat ini kita hadapi, kita saksikan dengan mata telanjang bahwa pengangguran ini akan menjadi sebuah persoalan yang terbesar di Provinsi Gorontalo. Kemudian melihat dari sektoral, di bidang pertanian Pak Gubernur menyampaikan di dalam LKPJ itu mengalami peningkatan. Sementara kita tahu bersama bahwa persoalan petani tentang kelangkaan pupuk di tahun 2023 ini adalah merupakan persoalan yang mendasar, sehingga rekapitulasi data dan hitungan tentang peningkatan di dalam sektor pertanian ini apakah benar-benar berdasarkan data dari masyarakat tingkat bawah, khususnya angka-angka yang ditunjukkan di dalam data statistik bahwa sektor pertanian adalah merupakan prioritas daripada pemerintahan Provinsi Gorontalo. Di sini dinyatakan mengalami peningkatan, tetapi persoalan mendasar yakni kelangkaan pupuk di tahun 2023 ini tidak terselesaikan, sehingga insya Allah di dalam dokumen ini juga dapat terbaca dengan jelas apa sih penyebab atau indikator apa yang bisa meningkatkan potensi pertanian sementara kita di tengah-tengah persoalan kelangkaan pupuk yang ada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 3 ya. Dari 3 ini, 1 saya jawab langsung dan yang 2 Pak Gubernur minta dijawab langsung. Untuk yang saya jawab langsung, Pak Yuriko, saya kira ini saran yang bagus. Oleh sebab itu saya berharap poin-poin yang belum tersampaikan oleh PJ Gubernur dalam laporan yang disampaikan secara singkat diharapkan agar dipertajam di pansus LKPJ. Oleh karena itu saya berharap, harapan yang kedua, fraksi-fraksi dalam mengutus orang yang akan mempertajam pansus tersebut agar benar-benar dapat menguliti dalam tanda petik, mengkutui dalam tanda petik terhadap LKPJ tersebut untuk pembangunan masa depan. Untuk 2 hal, dengan segala kerendahan saya persilakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Terima kasih kepada Pak Fikram, Pak Adan Dambea dan Pak Yuriko terkait catatan-catatan yang telah diberikan. Yang pertama dari Pak Fikram terkait netralitas, kami akan tindak lanjuti. Kami sudah tindak lanjuti Pak Fikram dan sudah dibuatkan berita acara. Insya Allah ini akan terus berlanjut, kami tangani. Yang kedua, Pak Adan Dambea terkait dengan dana yang berasal dari pegawai untuk pembangunan Masjid Raya Provinsi Gorontalo, sebagaimana dengan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD kepada kami. Pada saat itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian akan kami tindak lanjuti, akan tetapi panitia yang masuk di dalam SK pembangunan Masjid Raya itu sebagian yang bukan pegawai negeri itu masih sibuk melaksanakan kampanye, termasuk ketua pembangunan masjid. Kemarin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kemarin saya
bicara melalui telepon dengan Pak Ketua Pembangunan Masjid, Ketua Yayasan Pak Aziz Zainuddin. Beliau akan ke Gorontalo dan setelah itu kita akan melakukan pertemuan dengan baik oleh yayasan maupun panitia pembangunan masjid untuk melaksanakan menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD Provinsi Gorontalo. Yang ketiga tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuriko dan saya kira sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua DPRD, nanti mungkin diperdalam pada saat pembahasan LKPJ dengan OPD-OPD pemerintah Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Gubernur. Memang rekomendasi yang dimotori Komisi 1 sudah disampaikan, tinggal menunggu. Tadi sudah ada jawaban, insya Allah kita akan selesaikan. Rapat Paripurna Dewan Hadirin yang kami hormati, kita masuki acara kelima terakhir penutup. Sebelum rapat Paripurna Dewan ditutup, kami atas nama pimpinan anggota dan anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada PJ Gubernur yang telah menghadiri rapat paripurna ini, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili Kepala BPKRI, Kepala BPKP, dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo masing-masing, Bapak Zulkifli Abadu, STMPD Kaur APK Polda Gorontalo, Hendra Budiana, Kasih Intel Korem 133 Nani Wartabone, Calvin Malunto, Subkor Teksiber mewakili Kabinda, Mayor Tukijo, Pelaksana Lanal Gorontalo, Bambang S, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Fahrizal Nur SE, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Gorontalo, M Fahmiwe, Kepala PPA Ditjen Perbendaharaan Gorontalo, serta seluruh hadirin yang telah menghadiri dan mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Selanjutnya, kita patut berbangga dari ufuk barat Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Bualemo, lahir seorang seniman yang turut membawa harum semerbak nama baik Bualemo dan Provinsi Gorontalo ke seluruh Nusantara Indonesia. Seorang anak nelayan yang bernama Owan dan Owan keluar sebagai juara 1 Dangdut Akademi 6 Indosiar dengan nilai 53,27%, mengalahkan Novia Serang dengan nilai 46,73% dengan hadiah 300 juta rupiah. Penonton setia. Serta mendapatkan nilai sempurna dari seluruh Dewan Juri. Dan kita juga bersyukur dihadiri langsung oleh Ibu PJ Gubernur yang termonitor via Indosiar. Oleh dan sebab itu, atas nama lembaga DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian prestasi di bidang seni tarik suara yang diperoleh Saudara Owan dengan berbagai macam tantangan dan rintangan yang tidak mudah. Selamat buat Owan, selamat buat Owan. Semoga dunia seni tarik suara ini akan menandai ataupun menjadi perhatian pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk pengembangan dan pembinaannya sehingga akan lahir Owan-Owan yang lain. Selanjutnya, memasuki bulan suci Ramadan tahun 1425 Hijriah, izinkan saya mengingatkan kepada kita semua tentang nasihat Syekh Qadir Abdul Jailani kepada kita semua. Bukan aliran ini, dengar apa yang dia kasih tahu. Mari kita dengar baik-baik. Meskipun 1000 kali kakimu tawaf di Ka'bah, tidak akan diterima Sang Halik bila ada hati yang kau sakiti. Oleh karena itu, atas nama pribadi lembaga, saya menyampaikan selamat melaksanakan ibadah suci Ramadan 1445 Hijriah tanggal 11 Maret
2024 miladiah. Dengan memaknai, sekali lagi dengan memaknai kalimat-kalimat ilahiyah sebagai berikut. 1. Surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Yang kedua, tashafahu yushibul gilu'an kulubikum. Yang ketiga, khairun nas anfahum linas. Yang keempat, fastabikul khairat. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-135 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungan Gubernur tahun 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sebelum kita beranjak, ada informasi. Yang pertama, sesudah ini kita lanjut dengan paripurna internal pembentukan pansus. Informasi yang kedua, untuk Banggar sebentar pukul 13 akan ada rapat TAPD Banggar terbatas membicarakan tindak lanjut pergeseran dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira demikian info. Dan yang paling terakhir, yang memimpin rapat paripurna berikut adalah Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Bapak Muhammad Kris Wartabannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.